Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Basiroh dari kelas C dengan nomor induk mahasiswa 20 Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Nasionalisme Korea Selatan. Jadi yang pertama, ini ada konteks sosial politik. Di Korea Selatan itu merupakan sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenanjung Korea. Dan di sebelah utara, Republik Korea berbatasan dengan Korea Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948 sebelum akhirnya memutuskan untuk berpisah. Laut Kuning di sebelah barat, Jepang berada di seberang Laut Jepang yang biasa disebut dengan Laut Timur oleh masyarakat Korea. Dan Selat Korea sendiri berada di bagian tenggara. Lalu Korea dimulai dengan pembentukan Joseon. Pembentukan Joseon ini biasa disebut dengan Gojoseon untuk menghindari persamaan nama dengan dinasti Joseon pada abad ke-14. Pada tahun 2333 Masehi oleh Damun. Gojoseon ini berkembang hingga bagian utara Korea dan Manchuria. Setelah beberapa kali peperangan dengan dinasti Han, Gojoseon mulai mengalami disintegrasi. Dinasti Buyo, Okjo, Dongyo, dan Konfederasi Sumhan menduduki semenanjung Korea dan Manchuria Selatan. Lalu untuk pertama kalinya semenanjung Korea berhasil bersatu oleh Silla pada tahun 676 menjadi Silla Bersatu. Lalu ini ada setelah beberapa kali berperang dengan destinasi Han, Gojoseon mulai mengalami disintegrasi. Aspek kepemimpinan. Korea Selatan merupakan negara republik sama halnya seperti Indonesia, seperti negara-negara demokrasi lainnya. Korea Selatan membagi pemerintahannya dalam 3 bagian, yaitu eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Lembaga legislatif ini dipegang oleh Dewan Perwakilan yang menjabat selama 4 tahun. Pelaksanaan sidang paripurna diadakan setiap setahun sekali atau berdasarkan permintaan presiden. Sidang ini terbuka untuk umum, namun dapat berlangsung secara tertutup. Pengadilan konstitusional menjadi lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif yang terdiri dari 9 hakim yang direkomendasikan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan. Hakim akan menjabat selama 6 tahun dan usianya tidak boleh melebihi 65 tahun pada saat terpilih. Lalu ada sistem nilai. Korea Selatan itu memiliki kebudayaan yang masih terjaga hingga sekarang, terutama dalam menyapa seseorang, yaitu dalam bentuk membungkuk. Dan membungkuk ini secara tradisional dilakukan untuk menyapa sesama masyarakat di sana. Dan jabat tangan juga sering dilakukan oleh para masyarakat di sana, terutama pria. Tangan kiri harus menopang lengan kanan saat berjabatan tangan, sementara untuk wanita, Korea tidak selalu berjabat tangan namun sering membungkuk. Konsep sosial dan etika di Korea Selatan sangatlah diperhatikan dan di Korea Selatan juga memiliki konsep sosial seperti konsep kibun, di mana konsep kibun itu merupakan kata tanpa penerjemahan bahasa Inggris literal. Istilah yang paling dekat dengan kibun ini itu kebanggaan, wajah, suasana hati, perasaan, atau keadaan pikiran. Penting untuk mengetahui cara menilai keadaan kibun orang lain dan bagaimana menjaga
kibun diri sendiri pada saat yang sama. Kemudian ada kegiatan rutin. Biasanya Korea Selatan memiliki banyak hari-hari besar dan biasanya para masyarakat Korea sangat berpartisipasi apabila akan datangnya hari-hari besar itu. Seperti ada yang dinamakan dengan Seollal. Seollal itu merupakan hari libur tahun baru bagi warga Korea Selatan. Hari besar ini itu jatuh pada hari pertama bulan pertama kalender lunar. Pada hari ini, warga Korea akan mengenakan pakaian tradisional atau pakaian baru dan berkunjung ke kampung halamannya. Kemudian, anak-anak dan akan melakukan CB, yaitu tradisi membungkuk sebagai rasa hormat kepada orang yang lebih tua, dan kemudian menerima sambutan atau angpau. Lalu ada yang dinamakan dengan Tansinil. Tansinil ini merupakan hari ulang tahun Buddha atau biasa di Indonesia disebut dengan Waisak. Diperingati pada hari ke-8 bulan 4 kalender lunar. Warga yang beragama Buddha akan mengenakan pakaian terbaiknya pada hari ini dan berbondong-bondong pergi ke kuil untuk melakukan ibadah. Lentera warna-warni akan dinyalakan saat malam hari dan festival pun akan digelar. Salah satu festival untuk memperingati Sokang Tasinil ini yang paling terkenal di sana adalah Lotus Lantern Festival. Lalu yang ketiga ada Danu. Danu atau biasa disebut juga dengan Suritnal itu jatuh pada hari ke-5 bulan 5 kalender lunar. Warga Korea meyakini angka 5 merupakan angka yang bersifat positif dan baik. Festival diadakan pada hari tersebut karena mereka percaya bahwa aktivitas angkasa sedang mencapai puncaknya. Ritual Hari Raya Danu dimulai dengan Jangpotang, yaitu tradisi mandi dan mencuci rambut menggunakan air rebusan daun jeringau. Hal tersebut dipercaya untuk mengusir arwah jahat dan kesialan. Kemudian mereka akan mengenakan pakaian bagus dan melakukan penghormatan kepada arwah leluhur. Hari Raya Danu juga ditandai sebagai permulaan musim semi di sana. Lalu yang keempat ada Chuseok. Chuseok merupakan sebagian dari Thanksgiving-nya warga Korea yang diperingati pada hari ke-15 bulan 8 kalender lunar. Libur Chuseok umumnya berlangsung selama 3 hari. Mirip seperti Seollal, pada hari ini anggota keluarga akan datang dari seluruh negeri untuk pulang kampung ke halamannya masing-masing seperti tradisi mudik di Indonesia. Mereka akan melakukan Charye dan Sakmyeong, semacam ritual untuk mendoakan para leluhur. Dan yang terakhir ada Gacheonjeol. Gacheonjeol atau yang biasa diterjemahkan sebagai hari ketika langit terbuka, itu merupakan hari kelahiran bangsa Korea yang dirayakan pada tanggal 3 Oktober. Pada hari tersebut diadakan upacara yang bertempat di altar Changmonsom di Gunung Manisan, Pulau Gakwa. Warga Korea umumnya memperingatinya dengan mengadakan festival arak-arakan, membakar dupa, serta menikmati japchae sebagai makanan khas di hari tersebut. Lalu ada pengikut setia. Di Korea Selatan itu memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sekitar 487,7 jiwa. Jumlah ini 10 kali lebih banyak daripada rata-rata dunia. Kebanyakan penduduk hidup di daerah perkotaan karena migrasi besar-besaran di pedesaan selama ekspansi ekonomi yang pesat pada tahun 1970, 1980, dan juga 1990. Pada tahun 2008, tingkat kelahiran per tahun sebesar 9 kelahiran dari 1.000 orang, dan angka ini merupakan yang terendah di dunia, sedangkan harapan hidup rata-rata sebesar 79,10 tahun, yang merupakan tertinggi ke-40 di dunia yang hampir
Sebagian besar rakyat Korea Selatan memilih tidak beragama atau ateis. Buddha merupakan agama yang memiliki penganut terbesar di Korea Selatan dengan 10,7 juta penduduk. Agama lainnya yang terbesar adalah Kristen Protestan dan Katolik Roma. Gereja Kristen terbesar di Korea Selatan bernama Yoido Full Gospel Church, berlokasi di Seoul. Perkiraan kurang dari 35.000 warga Korea yang beragama Islam dengan 100.000 orang pekerja yang berasal dari negara Muslim, yaitu Bangladesh, Indonesia, dan Pakistan. Korea Selatan juga memiliki hubungan diplomatik lebih dari 188 negara. Korea Selatan tergabung dalam PBB sejak tahun 1991 bersama dengan bergabungnya Korea Utara. Lalu ada ekspresi budaya. Korea Selatan memiliki kebudayaan yang sama dengan Korea Utara. Namun sejak pembagian Korea pada tahun 1945, masing-masing negara membanggakan bentuk kebudayaan kontemporer yang berlainan bentuk. Secara historis, kebudayaan Korea dipengaruhi oleh RRT, namun Korea mampu mengembangkan identitas budaya yang unik dan berbeda. Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan aktif dalam mendorong budaya tradisional dalam bentuk modern lewat pembiayaan dan program-program edukasi. Korea Selatan juga terkenal dengan negara yang memiliki konsep musik yang bagus, seperti yang telah banyak diketahui oleh masyarakat besar bahwa Korea Selatan adalah penghasil idol-idol berbakat, dan K-pop ini juga merupakan salah satu daya tarik di berbagai negara, sehingga orang yang berasal dari berbagai negara tertarik untuk mengunjungi Korea Selatan. Selain itu, pada tahun 1990-an, trot dan ballad adalah musik populer yang mendominasi Korea Selatan. Sejak kesuksesan film Siri pada tahun 1999, film Korea Selatan mulai mendapat apresiasi secara internasional. Kemudian ada spektrum ideologi. Korea Selatan itu didukung oleh Amerika Serikat, memiliki ideologi yang liberalis. Sebelum terbagi menjadi dua negara, Korea Selatan dan juga Korea Utara kerap kali disebut sebagai Semenanjung Korea atau Joseon. Dikarenakan adanya kepentingan politik eksternal, Korea Selatan dan Korea Utara terpecah menjadi dua negara dengan ideologi politik yang berbeda. Korea Utara didukung oleh Uni Soviet, memiliki ideologi komunis, sedangkan Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat memiliki ideologi liberalis. Perbedaan ideologi inilah yang kemudian memunculkan Perang Saudara pada tahun 1950 dan berlangsung hingga 1953. Usai perang pada tahun 1953, hubungan Korea Selatan dan Korea Utara tidak serta-merta membaik. Korea Selatan dan Korea Utara mengalami perang dingin yang menyebabkan Korea Utara beberapa kali melakukan gencatan nuklir atau gencatan senjata lainnya ke Korea Selatan. Gencatan senjata yang terakhir terjadi pada tahun 2010 ketika Korea Utara berpendapat bahwa peluru latihan militer Korea Selatan melewati batas wilayah negaranya, sedangkan pihak Korea Selatan membantah adanya kejadian tersebut. Peristiwa yang sempat menyebabkan ketegangan militer di perairan Yeonpyeong ini tidak terlalu dianggap serius oleh masyarakat Korea, sehingga setelah kejadian itu mereka kembali mempermasalahkan hal ini. Dan itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.